Awal menjalani kiprahnya di Liga Champions musim ini, Juventus tampil baik setelah mengamankan kemenangan dalam 2 pertandingan pertama. Keberhasilan awal ini membuat Juventus tetap berada di jalur yang tepat untuk lolos langsung ke fase gugur. Namun, Bianconeri mulai goyah dengan gagal memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka sejak saat itu. Alhasil, mereka saat ini tercecer di posisi ke-19 klasemen sementara Liga Champions dengan 8 poin dari 5 laga. Serangkaian hasil ini mengecewakan bagi para pendukung mereka yang berharap si Nyonya Tua tampil konsisten. Penurunan performa Juventus di Liga Champions baru-baru ini dikomentari oleh seorang pakar terkemuka di Italia, Paolo Condo. Ia menilai penurunan performa Juventus sebagian disebabkan oleh undian yang tidak menguntungkan. Ia menyatakan bahwa tim asuhan Thiago Motta itu telah menjalani rute terberat dalam kompetisi sejauh ini. Condo yakin bahwa jadwal pertandingan Bianconeri jauh lebih menantang dibandingkan dengan tim-tim Italia lainnya. Ia mengaitkan hal ini dengan lawan-lawan mereka yang tangguh, bukan karena kurangnya kualitas. Lantas, bagaimana nasib Bianconeri? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Meski Juventus menghadapi beberapa lawan tangguh, penting untuk menyadari bahwa semua tim di Liga Champions memiliki tantangan serupa. Setiap klub memiliki undian sulitnya sendiri untuk dihadapi. Persaingannya ketat dan setiap pertandingan adalah ujian, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Bahkan Liga Italia lainnya dalam kompetisi tersebut, termasuk Inter Milan, memiliki rintangan mereka sendiri untuk diatasi. Juventus perlu menemukan cara untuk bangkit kembali dan meningkatkan performa mereka, sembari berharap bahwa mereka dapat mengamankan hasil yang dibutuhkan untuk lolos ke babak sistem gugur. Italia memiliki 5 wakil di Liga Champions musim ini, dengan Inter Milan sejauh ini tampil paling baik. Namun, beberapa pihak mempertanyakan apakah penampilan mereka yang kuat disebabkan oleh undian yang menguntungkan. Penyakit sering bermain imbang di Liga Italia yang dialami Juventus kini sudah mulai menular ke Liga Champions. Dalam 13 pertandingan yang sudah dilakoni, si Nyonya Tua belum terkalahkan di Liga Italia. Akan tetapi tim asuhan Thiago Motta hanya menempati peringkat ke-6 klasemen. Masalahnya adalah Bianconeri terlalu sering bermain imbang. Jumlah hasil imbang yang didapatkan Juventus malah lebih banyak dari kemenangannya, yakni 7 berbanding 6. Pada matchday 5 Rabu, 27 November 2024, di Villa Park, Juventus bermain seri 0-0 melawan tuan rumah Aston Villa. Skor 0-0 itu adalah hasil imbang kedua secara berturut-turut yang diperoleh Juve dalam 2 laga terakhir di UCL. Kini jumlah hasil seri yang didapatkan Manuel Locatelli DKK sudah sama banyaknya dengan kemenangan mereka. Juventus baru mengoleksi 8 poin hasil dari 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan sekali kalah. Seperti di Liga Italia, rangkaian hasil imbang juga menyusahkan Juventus di klasemen Liga Champions. Para penggawa Juventus menyadari bahwa mereka membutuhkan kemenangan dalam 3 laga terakhir di fase Liga Champions. Padahal, dalam hal performa defensif, Juventus telah tampil sempurna dengan membawa pulang poin dari laga tandang yang sulit melawan Aston Villa. Tetapi, sekarang mereka membutuhkan gol untuk memastikan memperoleh kemenangan. Dalam 3 laga berikutnya, Juventus menghadapi lawan-lawan yang cukup berat. Mereka akan menjamu juara 2022 Manchester City 11 Desember 2024. Lalu bertandang ke klub Brugge 21 Januari 2025 dan menutup fase liga dengan melawan Benfica di Turin 29 Januari 2025. Krisis cedera di Juventus jadi tantangan besar Thiago Motta. Weston McKennie adalah pemain terakhir yang cedera, bergabung dengan Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik, dan Douglas Milik. Selain Gleison Bremer dan Juan Cabal yang kemungkinan akan tetap absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera ACL yang parah. Jadi pada titik ini,
susunan pemain inti Thiago Motta hampir menentukan pilihannya sendiri. Juventus mengalami musim yang tidak konsisten di bawah asuhan Thiago Motta, yang menghadapi kondisi yang menantang dalam debutnya sebagai pelatih kepala klub. Meskipun telah berupaya untuk memperkuat skuad selama jendela transfer sebelumnya, Motta menghadapi kesulitan yang tidak terduga, terutama karena serangkaian cedera yang memengaruhi pemain kunci. Kemunduran kebugaran ini telah memaksa manajer untuk menyesuaikan strateginya dan bertahan dengan daftar pemain yang tidak lengkap. Hebatnya, Juventus tetap tak terkalahkan di Liga, dan kiprah mereka di Liga Champions masih terus berlanjut. Akan tetapi, ketidakkonsistenan mereka telah menjadi penyebab kekhawatiran yang memengaruhi performa mereka secara keseluruhan musim ini. Hal ini menyebabkan beberapa kritikus menuding Motta yang dibandingkan dengan mantan manajer Max Allegri. Kendati menghadapi tantangan ini, penampilan Motta sebagai manajer menunjukkan harapan. Pendekatan taktis dan ketahanannya telah menempatkan Juventus sebagai pesaing yang kompetitif, dan seiring tim terus beradaptasi dengan metodenya, ada optimisme bahwa performa mereka akan semakin membaik dalam beberapa bulan mendatang. Juventus diperkirakan akan mencari 2 bek baru pada bursa transfer musim dingin nanti. Alternatifnya, mereka mungkin akan mendatangkan 1 bek dan 1 penyerang, terutama jika pemulihan milik dari cedera lutut berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Kedua klub Manchester United dan Manchester City tengah mempersiapkan strategi mereka untuk bursa transfer Januari. United telah dikaitkan dengan beberapa pemain setelah penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih baru di Old Trafford. Sementara itu, Manchester City yang tengah menghadapi cedera serius Rodri pada lututnya dilaporkan membutuhkan tambahan pemain baru untuk memperkuat skuad mereka. Juventus baru-baru ini melakukan kunjungan ke Inggris untuk pertandingan Liga Champions melawan Aston Villa yang berakhir imbang 0-0 di Villa Park. Namun, eksekutif senior Juventus Cristiano Giuntoli dilaporkan tiba beberapa hari sebelumnya untuk mengeksplorasi peluang bisnis dan melakukan diskusi terkait transfer. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Giuntoli berada di Manchester pada hari Minggu lalu untuk bertemu dengan pejabat dari Manchester United dan Manchester City guna menjejaki kemungkinan kesepakatan transfer untuk 2 gelandang Juventus, Douglas Luiz dan Nicolo Fagioli. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Juventus mematok harga Fagioli di kisaran 16 juta hingga 20 juta pound sterling. Sementara untuk Douglas Luiz, tidak ada penilaian pasti, namun Juventus mengharapkan tawaran yang memuaskan untuk pemain yang mereka beli dengan harga 41,6 juta pound sterling 5 bulan yang lalu. Selain itu, Juventus dilaporkan tertarik untuk merekrut Milan Skriniar dari Paris Saint-Germain dan Antonio Silva dari Benfica sebagai penguat lini pertahanan. Di sektor serangan, Juventus dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Joshua Zirkzee dari Manchester United, pemain yang sangat dihargai oleh Thiago Motta dari masa mereka bersama di Bologna. Satu nama lain yang dikaitkan dengan transfer ke Turin adalah penyerang Patrick Schick dari Bayer Leverkusen. Pemain internasional Republik Ceko ini kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten bersama juara Bundesliga tersebut. Laporan minggu ini mengindikasikan bahwa Schick siap meninggalkan Leverkusen pada Januari jika ia tidak dijanjikan peran yang lebih prominent di tim utama. Dengan sejumlah nama besar yang dikaitkan dengan Juventus, tampaknya klub ini tengah bersiap untuk melakukan beberapa pergerakan penting pada bursa transfer musim dingin demi memperkuat skuad mereka dan menghadapi tantangan besar di paruh kedua musim.